Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya dan makhluknya. Terutama yang kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita berkumpul pada majelis ilmu, sehingga kita dalam kesempatan malam kali ini kehidupan kita semoga mampu terkoreksi dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ada yang berhak untuk mengintervensi kehidupan kita kecuali Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya manusia itu akan senantiasa berada pada pusaran kebaikan selama dia mengikuti setiap alur yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tentunya saya ingin memberikan nasihat kepada diri Anda secara khusus dan memberikan nasihat kepada semua kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga kita senantiasa pula setelah kita dikumpulkan di majelis ilmu, kita senantiasa menjaga niat kita bahwasanya perkumpulan kita yang kita selenggarakan dalam kesempatan malam kali ini merupakan pertemuan yang kita harapkan ridhanya Allah dan wajahnya Allah. Karena sesungguhnya orang yang pertama kali terancam dengan neraka bukan pezina dan bukan peminum khamr, tetapi orang yang terancam untuk masuk ke neraka adalah orang yang berilmu, orang yang menyampaikan ilmu yang biasanya kita sebut dengan ustadz. Dan orang yang terancam yang kedua dengan neraka adalah orang yang senantiasa datang ke kajian mengembara dari satu ilmu kepada ilmu yang lainnya. Kenapa mereka terancam dengan neraka? Ketika mereka tidak mengikhlaskan niat mereka, ketika mereka berkumpul semata-mata ridhanya Allah. Karena orang yang pertama kali mencicipi api neraka yaitu adalah mujahid yang salah niat. Yang kedua adalah orang yang senantiasa merusak khusyuknya kita aja ini. Merusak khusyuk kita. Dan kemudian yang terancam yang kedua yaitu adalah mereka para thalabatul ilmi, orang yang mencari ilmu. Ketika mereka datang ke setiap majelis ilmu tidak mereka niatkan karena Allah, maka mereka pun terancam dengan neraka. Karena sesungguhnya kita mengetahui Rasulullah bersabda, inna awalan nasi yubda yaumal qiyamah salasah. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya kelak pada waktu hari kiamat itu ada tiga. Si mujahid yang salah niat ketika dia berjihad bukan karena Allah, orang yang menyampaikan ilmu, dan orang yang mencari ilmu ketika mereka niatkan bukan karena Allah, tetapi mereka niatkan supaya mereka mendapatkan kedudukan dan status pujian manusia. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah, tapi sedekahnya itu disebabkan mereka ingin mendapatkan pujian manusia. Inilah yang menjadikan kita khawatir bahwasanya seorang ustadz tidak ada jaminan masuk surga. Sebagaimana pula orang yang mengkaji ilmu, orang yang mengembara dari satu ilmu, dari satu majelis ke majelis berikutnya, mereka itu pun akan terancam dengan neraka kalau mereka melalaikan perkara yang pokok di dalam pusaran jiwa, yaitu adalah masalah niat. Semoga kita yang menyampaikan dan orang yang berkumpul pada majelis ini adalah semata-mata kita berkumpul untuk mencari keridhaan Allah. Bukan karena ini anjam untuk bertemu, bukan karena di rumah tidak ada acara, bukan karena di rumah ada konflik dengan pasangan kemudian kabur ke sini. Tetapi memang betul-betul kita tetapi kemudian kita memang berkumpul semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena kita paham majelis ilmu salah satu majelis yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini, dan Allah menjaga niat kita insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebenarnya ketika kita menyebut kata penyesalan, maka selalu berkonotasi bahwasanya penyesalan itu dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Kalau kemudian kita mengetahui biasanya kita menyesal ketika nilai ujian tidak sebagaimana yang kita rencanakan. Kita biasanya menyesal, yaitu adalah ketika kita merencanakan banyak proyek, tetapi ternyata proyek itu lepas dari tangan kita. Biasanya kalau disebut kata penyesalan, yaitu adalah dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Tapi tahukah kita,
ada perkara penyesalan yang pasti kita akan dapatkan, yang mana apabila kita ini tidak mengenal tentang sifatnya dunia. Karena ternyata bahwasanya dunia yang kita tinggal di dalamnya, maka berkewajiban kita untuk mengetahui tentang dunia yang kita tinggal di dalamnya, karena sesungguhnya tidak ada penipu yang paling ulung di atas muka bumi ini kecuali adalah dunia. Makanya Allah menyampaikan dalam salah satu ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Karena sesungguhnya dunia dengan setan itu berkolaborasi untuk menipu manusia supaya mereka menyimpang dari jalan kebenaran dan supaya mereka terperosok di dalam neraka. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan malam kali ini, kita harus mengenal dan kita harus berkenalan dengan dunia supaya kemudian kita tidak tertipu dengan pesona dunia. Karena tidak ada perkara yang paling cepat bersolek menutupi kekurangan dan aibnya kecuali adalah dunia. Dan kita sebagai pelakon dalam kehidupan, naif rasanya kalau kita menjadi pelakon kehidupan tetapi tidak mengenal dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah. Itu sebagaimana ketika kita membeli mobil tetapi kita tidak ngerti tentang mobil, tetapi memberanikan diri membeli mobil yang sangat mahal, padahal mobil itu second, karena kita tidak ngerti ilmunya. Itu sebagaimana kita memberanikan diri untuk beli batu akik yang harganya mahal, padahal kita tidak ngerti tentang batu akik. Akhirnya kita beli, kita sangka batu akik, padahal permen. Ketika kita letakkan di atas meja, dikerubutin sama semut, karena itu adalah fox, bukan kemudian batu akik. Jadi disitulah kita akhirnya harus mengerti bagaimana tentang dunia, karena ternyata ketika kita tinggal di dunia, maka kita harus mengerti tentang karakternya dunia. Orang yang tidak paham tentang mobil akan menyesal ketika dia membeli mobil tanpa ilmu. Orang yang membeli batu akik akan menyesal ketika dia membeli batu akik tanpa ilmu. Sama pula, orang itu akan menyesal ketika hidup di dunia, tetapi dia tidak mengenal bagaimana sifatnya dunia dan karakteristiknya dunia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah. Nah, inilah yang menjadikan kita, karena kita memahami pemain sinetron itu harus membaca skrip supaya tahu arahnya sinetron. Maka kita yang menjadi pelakon dalam kehidupan, ketika Allah sudah memberikan amanah kehidupan kepada kita dan memberikan waktu ajal kepada kita, maka kita harus paham dunia, karena kita tidak mau menjadi korban berikutnya dari korban setiap penipuan yang dilakukan oleh dunia. Karena sekali lagi saya katakan, dunia dan setan itu berkolaborasi bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan. Waalaikumsalam. Maka dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba menjelaskan 6 perkara yang berkaitan tentang dunia supaya kita memiliki ilmu dan tidak tertipu dengan pesona dunia, supaya kita tidak terperosok dengan tipuan-tipuan yang ditawarkan oleh dunia. Karena di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah itu ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW melihat seorang wanita tua yang menampung banyak beban di punggungnya, tetapi wanita tua ini pandai sekali bersolek. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril menjawab, itulah dunia yang selalu bersolek padahal dia telah mendekati kemudian garis ajalnya, yaitu adalah kiamat. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita harus memahami bagaimana penjelasan kitabullah dan sunnah ketika menjelaskan tentang alam yang kita tinggal di dalamnya, supaya kita mampu mengambil ilmu, menerangi kehidupan kita dengan cahaya kitabullah dan sunnah, supaya tidak terperosok di dalam pesona dunia yang sering menipu kehidupan kita. Maka ada 6 poin dalam pembahasan kita malam kali ini. 6 poin itu yang pertama adalah kita harus kenal dulu kenapa ini dinamakan dunia. Karena kita harus paham dunia itu diambil dari bahasa Arab, kata serapan. Karena ternyata bahasa Indonesia itu sangat banyak mengambil kata serapan dari bahasa Arab. Dan tentunya bahasa Indonesia itu kalau boleh saya katakan miskin banget maknanya dibandingkan dengan bahasa Arab yang memang telah dipilih oleh Allah mewakili kalamnya. Ya, jadi ternyata bahasa-bahasa yang senantiasa kita ucapkan dan sering kita sampaikan, ternyata itu merupakan bahasa serapan yang diambil dari bahasa Arab. Tentunya kita harus paham ya, bahasa Arab itu sangat kaya sekali.
maknanya juga sangat luar biasa dalam. Setiap kata-kata selalu mewakili banyak makna. Itulah bahasa Arab. Makanya nikmatnya belajar bahasa Arab itu nikmat yang tiada tara, tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Karena setiap kita belajar bahasa Arab akan semakin merasa bodoh, akan semakin merasa tidak tahu, saking kayanya bahasa Arab. Orang yang telah belajar bahasa Arab 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, itu tidak menjamin dia akan mengetahui seluruh kunci-kunci bahasa Arab. Karena saking kayanya bahasa Arab dibandingkan dengan kemampuan otak seseorang untuk menguasai bahasa itu. Makanya tepat ketika Allah memilih bahasa ini mewakili kalamnya di dalam Al-Quran. Makanya kita harus paham, sebelum saya jelaskan dunia, banyak loh bahasa Arab itu yang kita harus paham. Setiap kata itu memuat makna. Ya, contohnya kenapa perjalanan itu dinamakan safar. Ternyata bahasa Arab itu ketika menamakan perjalanan itu safar, itu bukan tanpa makna. Tetapi safar itu artinya bana wa wadduha. Bana wa wadduha itu apa? Yaitu nampak dan jelas. Artinya kita ini kemudian Masya Allah, kita ini tidak akan pernah kemudian mengetahui karakter jelas seseorang sampai kita safar sama dia. Makanya pada zaman dahulu Umar bin Khattab itu kalau mendapati ada orang bersaksi tentang seseorang, fulan itu begini. Umar bin Khattab nanya balik, hal safar tamahu, kamu pernah safar nggak sama dia? Nggak pernah. Kadzabta, kamu pembohong, kamu dusta. Orang itu tidak diambil lagi kesaksiannya. Kalau kemudian Umar bin Khattab kemudian mengatakan fulan begini. Kemudian Umar bin Khattab tanya, hal safar tamahu, safar pernah dia sama dia? Pernah. Baru kemudian ditanya secara detail untuk ditabayun. Di situ kita paham karakternya seseorang itu kelihatan jelas ketika safar. Orang itu akan kelihatan sabarnya, suka berkeluh kesah, suka kemudian mementingkan dirinya sendiri, semuanya kelihatan kapan? Ketika di dalam safar. Makanya disebut dengan safarun bana wa wadduha, sesuatu yang sifatnya nampak dan jelas. Tuh, ada maknanya. Kenapa kemudian uang di dalam bahasa Arab itu kok dinamakan dinar? Nah, kita kan banyak tidak tahu dinar. Padahal ternyata ada maknanya. Kenapa uang itu di dalam bahasa Arab dinamakan dinar? Karena diambil dari dua kata, dinun wa narun. Dinun itu artinya adalah agama, narun itu artinya neraka. Artinya siapapun yang mengambil uang itu dengan cara yang benar, berarti dia terjaga agamanya. Tapi barang siapa yang dia mengambil dunia dengan cara yang salah, maka dia mendapatkan narun. Narun itu apa? Neraka. Masya Allah. Itu baru dua kata. Belum lagi yang lainnya. Oh, yang lainnya banyak sekali. Kenapa kemudian cinta kok disebut dengan mahabbah? Dari kata apa? Habbun. Habbun itu diambil dari akar kata sofin. Sofin itu apa? Bening. Kenapa orang yang cinta itu kok bening? Loh iya, orang itu kalau sudah cinta itu ya bening banget kepada orang yang dia cintai. Ya kan? Kalau ada suami istri baru nikah kan bening banget. Ya, kemudian ketika istrinya cerewet, enggak apa-apa, Masya Allah, instrumen terindah yang pernah saya dengarkan. Ya, kalau kemudian suaminya hitam, enggak apa-apa, yang penting manis. Selalu tampak baik, selalu tampak bening. Kenapa? Sebagaimana cinta. Makanya kalau kita cinta sama Allah, kok tidak bening memandang syariatnya Allah, berarti kamu belum cinta sama Allah. Masya Allah. Itu kalau saya jelaskan satu persatu kata-kata, habis sampai besok pun tidak selesai. Jadi kita akan membahas kamus aja nanti. Maka sama, kita juga harus paham, kenapa panggung kita kok dinamakan dengan dunia. Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, salah satu ulama besar, itu kemudian menjelaskan kepada kita, kenapa kok dunia itu dinamakan dunia. Maka kemudian ada tiga akar kata, kenapa panggung kita dinamakan dunia oleh Allah. Yang pertama, yaitu adalah dani, yaitu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya panggung ketika kita tinggal setelah kita dilahirkan dari rahim, maka tempat kita ini rendah. Tempat kita ini rendah dibandingkan dengan surga. Makanya surga selalu diberikan sifat oleh Allah dengan kata aliyah. Fi jannatin aliyah. Aliyah itu artinya apa? Tinggi. Makanya ketika Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam, Allah memberikan kata sifat atau kata keterangan. Kami turunkan, dan turun itu tidak bisa dipahami kecuali dari atas ke bawah. Makanya secara makna dia diambil dari kata dani, dan dani itu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi sesuatu yang sifatnya rendah itu adalah dunia. Makanya ketika kita meninggal dalam riwayat Barra bin Azib, orang itu ketika meninggal dunia dicabut ruhnya.
Kemudian yang mencabut siapa? Malaikat maut. Siapa yang membawa ruh? Kalau dia orang yang beriman, malaikatur rahmah. Malaikat maut sudah nyingkir. Kemudian dibawa menembus langit yang ketujuh. Dibawa ke atas langit ketujuh. Kalau dia adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, yang membawanya malaikatul adzab. Tetapi dalam keterangan hadisnya, dalam Bara' bin Azib, Rasulullah mengatakan dinaikkan oleh Allah. Berarti apa? Dari tempat dunia yang rendah ke atas surga atau ke arasy-Nya Allah. Makanya secara geografis, kenapa kok dinamakan dunia? Karena dia rendah, betul. Makanya berbagai macam keindahan itu tidak pernah maksimal di dunia. Kenapa? Rendah, Pak. Makanya kenapa kalau kita bahagia itu cuma sebentar. Orang sering ngomong bahagia kok semu ya. Nah itu karena kamu masih di tempat yang rendah. Sebagaimana kalau kita tinggal di apartemen lantai yang ke-1. Ya di depan kita yaitu tok. Coba kalau kita tinggal di lantai ke-27, semuanya kelihatan, sungai kelihatan, pohon kelihatan. Makanya jangan pernah mengharapkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Tempatnya aja rendah. Itu dari satu akar kata. Selesai? Belum. Yang kedua, para pakar bahasa sebagaimana dinukil oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, kenapa kok dinamakan dunia? Yang kedua, dinamakan ini dunia, yaitu adalah liqasiratiha, yaitu karena pendeknya. Yaitu kemudian pendek waktunya. Makanya kemudian kita mendapati dunia itu kan pendek kan. Kelihatannya baru kemarin kita ini tamat SD. Ternyata hari ini anak kita sudah ngomong sama kita, "Mah, mau kuliah, Mah." Padahal kita baru saja kemarin reuni SD. Kok semuanya sudah, anak saya sudah mau SMA ya. Sebagaimana bapak-bapak ini reuni SMP. Padahal sudah 60 tahun kan ini kemudian sekolahnya. Cepat banget ya. Makanya antik-antik semuanya kan. Makanya kemudian cepat banget. Kenapa kok terasa cepat dunia itu? Ya terasa cepat dunia itu ya kemudian karena memang waktunya pendek. Cepat dicepatkan oleh Allah. Makanya satu hari berbanding 50.000 tahun di waktu di akhirat. Makanya sangat pendek. Makanya sampai-sampai di dalam salah satu surat Allah, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf, Allah kemudian menyebutkan orang-orang ketika berada di dalam neraka, mereka mengatakan apa? Lam yalbathu illa sa'atam min naharim balagh. Loh ya Allah, kami dulu di dunia itu cuma dari waktu pagi menjelang duha. Padahal waktu yang paling cepat itu apa? Pagi menjelang duha. Cepat banget. Kita bangun, mandi, sarapan, kemudian pergi. Tahu-tahu sudah jam 9. Tahu-tahu sudah jam 10. Cepat. Beda dengan malam kan. Kalau malam terasa panjang. Makanya para pujangga sering berkata apa? Malam terasa panjang. Tapi tidak ada kan ngomong pagi terasa panjang. Tidak ada. Karena memang waktu yang paling terasa cepat itu waktu pagi. Dan Allah memberikan sifat kata dunia itu apa? Asyiyatan au duhaha. Asyiyah itu waktu menjelang duha. Dari habis subuh itu namanya asyiyah. Sampai kemudian duha. Dan itu Allah kemudian katakan apa? Yaitu saking pendeknya waktu ketika kita di dunia. Terlebih lagi ketika di akhir zaman. Kita akan mendapati 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari kayak 1 jam. Baru kemarin deh kita kemudian Ramadan. Kita sudah di Jumadil Akhir. Bentar lagi Rajab, Syaban, Ramadan. Kenapa kok demikian cepatnya Ustaz? Ya karena memang begitu. Sebagaimana namanya diberikan oleh Allah. Dinamakan panggung kamu itu panggung dunia. Karena kamu harus paham. Panggung kamu namanya dunia karena pendeknya waktu yang Allah putarkan ketika kamu berada di dunia itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para pakar bahasa lalu mengambil kata dana'ah. Dana'ah itu apa? Dana'ah itu sesuatu yang sifatnya rendah, tapi hina. Sesuatu yang sifatnya hina. Itu namanya dana'atun. Kenapa dunia itu dinamakan dana'atun? Karena sesungguhnya dia sifatnya hina. Makanya kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati tong sampah bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya kemudian menutup hidung. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, 5. Kenapa kamu tutupi hidung kamu? Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia yang dulu kalian cari-cari dan uber-uber itu ini. Sembari beliau menunjuk kepada tong sampah atau tumpukan sampah yang dilewati oleh beliau bersama teman-temannya. Makanya dinamakan apa? Dunia. Diambil dari kata dana'ah. Mungkin kita bertanya, kok bisa sih dunia dikategorikan dengan hina? Ya iya, dibandingkan dengan kenikmatan surga yang nanti kita rasakan ketika kita menjadi penghuninya, sesungguhnya dunia itu hina dibandingkan dengan surga. Kalau perumpamaan gampangnya itu gini, perumpamaan gampangnya itu adalah
Sebagaimana perumpamaan gampangnya, ingat nggak kita dulu ketika kecil? Ketika kita kecil itu kalau kita waktu kecil, kita selalu menganggap permainan yang kita pengen beli itu adalah hal yang paling penting. Kalau kita SD, masih ingat, dulu kita mintanya apa? Mobil-mobilan itu loh yang kalau ditarik ke belakang, dilepas ke depan. Itu sudah menganggap top-topnya permainan saat itu. Dan ketika kita minta, kita rela bergulung-gulung di atas pasir. Supaya kemudian dibelikan sama bapak kita. Kemudian diberikan janji, tidak mau, pokoknya hari itu harus beli. Atau masih ingat nggak kemudian anak-anaknya dulu? Kalau saya dulu, itu sempat ngetren itu, kaos kemudian di belakangnya ada sayap kayak Superman. Itu ketika lagi ngetren, Masya Allah, setiap anak pingin punya kaos kayak gitu. Tapi coba kalau kita sudah kuliah, sudah dewasa, sekarang sudah jadi orang tua, ngeliatin mobil kita itu mikir, ya Allah, cuma gini doang kok dulu sampai muter-muter ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya masak-masakan itu loh yang dari plastik gitu ya. Senang banget dulu. Kalau pas minta itu tuh Masya Allah, nggak bisa dikatain besok ya nggak mau sekarang. Kenapa kita sekarang sudah menganggap itu sekarang nggak penting? Ya karena kita sudah punya yang lebih besar daripada itu. Ngapain mobil-mobilan? Mobil beneran aja punya kok. Ya sama. Makanya kenapa dunia itu dinamakan dengan dana sesuatu yang hina. Karena nanti akan berasa hinanya itu nanti. Ketika kita sudah berada di surga, baru kelihatan, loh, dunia itu semacam ini toh. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga apabila kita menjadi salah satu penghuninya. Makanya Masya Allah, diambil dari akar kata itu akhirnya kita paham. Ternyata dunia itu secara waktu, dia singkat. Secara geografi, dia rendah. Secara hakikat, dia hina. Makanya Masya Allah, kalau kita kemudian hidup di atas muka bumi ini, ya harusnya kita menganggap dunia itu ya sebagaimana ketika kita di bandara. Tidak pernah kemudian kita yang namanya di bandara pengen tinggal di bandara, tidak pengen lah. Ya, walaupun kemudian di bandara Singapura, kamar mandinya lebih baik daripada kamar saya tidak pengen tinggal di bandara Singapura. Saya pengennya ke Bekasi, kota nan indah, insya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya itu cuma bandara. Ada nggak orang yang di bandara kemudian terlalu asyik, kemudian karena ada wifi gratis, ada AC, kemudian ayo itu sudah dipanggil, enggak saya tinggal di sini, enggak ada. Orang yang beriman itu menganggap dunia itu ya sebagaimana dia di bandara, hanya tempat transit sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena hakikatnya dia itu pendek, hakikatnya dia rendah, dan hakikatnya dia itu adalah hina dibandingkan dengan surga yang menanti bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, disitulah yang menjadikan akhirnya kita paham dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Makanya jangan kemudian terlalu betah, supaya kemudian kita mampu melanjutkan perjalanan berikutnya, perjalanan menuju kepada kampung akhirat kita. Tempat kembalinya kita yaitu adalah di akhirat bersama dengan para nabi dan para rasul bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, kita ini harus kembali loh. Kenapa? Karena kampung asal kita itu adalah surga. Makanya orang yang berhasil balik ke surga, dialah orang yang mengetahui jalan pulang. Tapi siapapun manusia yang tidak bisa balik ke surga, berarti pada dasarnya dia tersesat dan tidak mengetahui jalan pulangnya kembali. Kenapa? Hakikat manusia itu asalnya dari surga. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, kalau orang dari surga kemudian menjalani hukuman di dunia, kemudian tidak bisa balik ke surga, berarti dia itu lebih buruk daripada keledai. Kok dimisalkan dengan keledai, Ustaz? Ya iya, beliau mengatakan keledai itu, Pak, walaupun keledai itu selalu disebut dengan kategori sifat-sifat yang negatif. Keledai itu kan disebut dengan hewan yang bodoh, pandir. Tapi ternyata ada kelebihan keledai itu. Apa kelebihan keledai itu? Kelebihan keledai itu kalau kita bawa dari kandang, kita bawa muter-muter berapa kali, bahkan ratusan kali belok, keledai itu ingat. Nanti kemudian ditinggal, biarin aja, nanti dia akan ngerti jalan pulang. Itu keledai, walaupun kita membawanya tengah malam, kata Imam Ibnu Qayyim. Kok saya tidak tahu? Iyalah, nggak punya keledai kok. Ya kan, kambing aja alhamdulillah banget punya. Ini keledai, karena kemudian para ulama ngerti tentang keledai, karena mereka hidupnya sama keledai orang Arab itu. Kalau mereka tidak punya kuda, belinya apa? Keledai. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim dengan apik beliau menjelaskan, kok kemudian ada manusia tidak ngerti jalan pulang, itu berarti lebih parah daripada keledai. Karena keledai aja
dibawa keluar kandang tengah malam, berbelok-belok sampai puluhan kali, keledai itu ngerti jalan pulang. Sama kalau bahasa kita tuh kucing. Kucing kan gitu kan? Saya masih ingat tuh di waktu saya SD, ya. Terus usah bicarain kucingnya. Ini contoh aja. Jadi saya masih ingat gitu ketika kemudian kucing gitu disuruh buang ibu. Sana nak, buang kucingnya. Saya buang kucing itu. Di tengah perjalanan ketika mau pulang ketemu teman ngobrol. Udah habis ngobrol panjang lebar saya pulang. Ibu saya buka pintu. Dari mana nak? Buang kucing. Bener, bener. Kemudian ditunjuk tuh kucingnya. Di bawah meja sudah balik. Padahal saya aja belum balik. Itu contoh saja. Bahwasanya manusia itu saya dan bapak, saya dan ibu. Maaf ya, kedudukan kita ini sama. Dulunya kita dari surga. Makanya siapapun yang dia balik kembali ke surga, dia ngerti jalan pulang. Tapi siapapun orang, kemudian dalam kehidupan ini, tok nggak ngerti jalan pulang, maaf loh, berarti kita lebih parah daripada keledai, di mana keledai aja ngerti jalan pulang. Makanya tadi di situ kita paham, dunia itu secara geografis rendah, secara waktu dia pendek, kemudian secara hakikat maka dia itu hina. Dan kita akan menganggap hinanya dunia itu kapan? Sekarang belum. Kalau sekarang belum, nanti kalau sudah di surga lu cuma segitu-segitu aja toh. Sebagaimana kita hari ini ngelihat permainan kita dulu di SD. Alah cuma gundu gitu aja dulu bertengkar, ya Allah. Karena apa? Karena kita sudah naik derajatnya. Nah, itulah yang menjadikan kita paham, itulah yang dinamakan dengan dunia. Sekarang yang kedua, yaitu adalah sifatnya dunia itu kayak apa? Setelah kita ngerti bahwasanya dunia itu diambil dari akar kata yang semacam itu, yang kedua yang kita harus paham, dunia itu sifat yang ditawarkan kepada kita itu apa? Maka kemudian sifat dari dunia itu adalah sifatnya kita menjalani hukuman. Makanya kemudian di kehidupan dunia itu banyak sekali ujian. Karena apa? Karena gitulah sifatnya dunia. Makanya kalau ada orang yang bahagia tidak pernah maksimal dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena ini tempat hukuman ketika Nabi Adam diturunkan ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang sering bertanya, Ustadz kenapa ya saya sering nangis padahal saya sudah sering ngaji? Jawabannya simpel, karena kamu masih di dunia. Kenapa ya saya sering sedih ya padahal saya sudah mendekat kepada Allah. Saya sudah tinggalkan itu yang tidak boleh, sudah saya kurangin itu. Tapi kenapa kok masih bersedih, masih kecewa? Semua jawaban dari pertanyaan kenapa kamu kecewa, kenapa kamu meneteskan air mata, kenapa kamu kemudian berkalang dalam kesedihan, jawabannya cuma satu, karena ana dan antum masih di dunia. Makanya kita harus paham dunia itu sebagaimana angin, dan angin itu tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Tetapi angin dalam kehidupan alam semesta ini yang menetapkan Allah. Tapi kita maaf loh, kita ini cuma budak. Dan budak itu bukan mengikuti apa yang dia mau. Budak itu ngikutin apa yang dimau oleh majikannya. Dan Rob yang menguasai kita itu siapa? Allah. Makanya kenapa dunia itu penuh dengan kesedihan? Karena dunia itu ada 4 perkara yang nggak disukai oleh diri kita. Di dunia itu ada rasa sakit. Itu yang pertama. Di dunia itu ada kesulitan. Itu yang kedua. Di dunia itu ada kesulitan, ada perpisahan. Itu di dunia. Dan yang keempat, di dunia itu kemudian ada perpisahan. Ada perpisahan, ada rasa sakit, ada kesulitan. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Itulah dunia. Supaya ketika kita memahami bahwasanya dunia itu harus diseberangi dengan kesabaran, supaya kita tidak kaget gitu loh. Kalau tiba-tiba salah satu episode kehidupan kita kok nggak sesuai dengan harapan kita, itu maklumi. Karena apa? Karena memang dunia itu Allah menitipkan rasa sabar. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu berkata, Innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aidulahu bisabr. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu ngomong, nanti yang tersisa kalau kamu hidup itu cuma 2. Bala itu ujian, fitan itu fitnah-fitnah yang tidak pernah berhenti. Fa'aidulahu bisabr, maka persiapkanlah dirimu untuk senantiasa bersabar. Dan semakin kita beriman, semakin kita ngikutin syariat, semakin kita akan terasa ujiannya. Kenapa? Dulunya kita anggap boleh-boleh saja, kemudian kita sudah mulai menganggap, loh ternyata ini tidak boleh toh. Ya, makanya kemudian perkara-perkara yang dulunya kita pandang boleh, tapi setelah kita beriman,
Dan semakin kita beriman, ternyata baru kita tahu yang dulunya boleh, ternyata tidak boleh. Makanya kemudian sampai-sampai Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena asalnya tidak boleh, karena asalnya boleh, akhirnya tidak boleh ketika kita paham ilmunya. Ya, makanya orang yang beriman, semakin dia beriman, maka semakin dia beriman, semakin besar ujiannya. Kenapa sih orang yang beriman itu kok banyak diuji, Ustadz? Bukankah mereka itu harusnya bahagia? Loh, enggak. Orang yang beriman itu semakin banyak diuji. Kenapa ujian bertubi-tubi datang kepada orang yang beriman? Supaya dia tidak betah di dunia dan supaya dia merindukan kampung akhiratnya. Nah, kalau kita tidak pernah diuji, Pak, terlalu betah kita di dunia dan lupa kehidupan kita nanti di akhirat. Ya. Makanya Masya Allah, perhatikan kisahnya Nabi. Nabi aja merasakan berbagai macam penderitaan ketika beliau hidup di dunia. Padahal siapa yang paling berhak untuk hidup bahagia di atas muka bumi ini? Rasul. Tapi sakitnya saja dijadikan 2 kali sakitnya kita. Saya akan menyampaikan. Nabi itu sakitnya 2 kali sakitnya kita. Makanya beliau itu pernah tersentuh itu kulitnya ketika demam. Kemudian sahabat yang menyontoh itu kemudian kaget. Kemudian berkata, ya Allah ya Rasul, tinggi banget ini humanya, tinggi banget ini demamnya. Kemudian Nabi menjawab, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Loh, saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Jadi kalau kita sakit 37 derajat panas, kalikan 2, itulah sakit yang dirasakan oleh Nabi. Bahkan sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi, sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya kita. Makanya sampai Nabi ketika sakaratul maut itu minta apa? Minta itu tembikar itu yang kemudian kemudian tempat air. Kemudian Nabi itu meminta air itu dimasukkan tangannya ke tempat air itu, kemudian diusapkan wajahnya. Dimasukkan lagi ke tempat air itu, diusapkan lagi wajahnya. Sambari Nabi berkata apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Kenapa kok kayak gitu? Karena masih di dunia. Makanya kita lihat kayak Ibunda Maryam. Bapak tahu dan Ibu ngerti, Ibunda Maryam salah satu wanita yang dicintai oleh Allah. Rahimnya saja dipilih oleh Allah. Ketika Allah menitipkan Isa di dalam rahimnya Bunda Maryam. Wanita ini, Pak, saking dicintai oleh Allah, Imam Ibnu Katsir itu berkata, Ibunda Maryam itu siklus bulanan seumur hidupnya hanya 3 kali tok. Tapi apakah kemudian Ibunda Maryam hidupnya gampang? Enggak, susah. Beliau kemudian dituduh sebagai wanita pezina. Di mana beliau tidak mampu menjelaskan bahwasanya perutnya ketika hamil ini adalah titipan Allah. Mana bisa menjelaskan? Orang sekarang aja mungkin juga susah kok memahaminya. Apalagi zaman itu sebelum Masehi. Makanya sampai kalau kita ngelihat detik-detik ketika Ibunda Maryam itu kemudian terusir dari rumahnya, itu kisahnya menyedihkan. Terusir dalam keadaan Ibunda Maryam itu nangis, saking tidak kuatnya beliau jalan, kemudian beliau bersandar ke pohon kurma. Sampai Ibunda Maryam aja mengatakan apa? Allah menyampaikan fa'aja ahl makhatu ila jitin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Dalam surat Maryam 23 sampai Bunda Maryam dia bersandar ke pohon kurma, dia kemudian ngomong, ya Allah, buat saya ini dimatikan saja supaya saya itu dilupakan orang dan tidak dihiraukan orang. Itu siapa? Ibunda Maryam. Padahal beliau ini wanita penduduk surga, bersama dengan Asia, bersama dengan Khadijah, dan bersama dengan Fatimah, dan bersama dengan Ibunda Aisyah. Nah di situ saya ambilkan 2 penggalan itu untuk gambarin kepada kita. Itulah kehidupan dunia. Makanya kalau kita pengen mengharapkan puncak bahagianya di dunia itu tidak mungkin. Pasti Allah memberikan ujian. Makanya di dalam sunnah itu tidak ada istilah rumput tetangga lebih hijau, itu tidak ada dalam sunnah. Kok tidak ada, Ustaz? Loh, pasti ada kesulitannya. Cuma beda-beda casingnya itu saja. Ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ada yang anaknya dan istrinya biasa-biasa aja diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji pekerjaannya biasa-biasa aja, dia diuji dengan orang tuanya. Terus semacam itu. Kenapa? Maka pada dasarnya itulah bagian dari fitrahnya kehidupan. Fitrah kehidupan ada kesulitan, ada kesedihan, kemudian ada perpisahan, ada rasa sakit.
Mau kamu beriman atau tidak beriman, pasti pernah mencicipi 4 perkara itu. Mau kafir atau tidak kafir, pasti merasakan itu. Orang kafir merasakan perpisahan? Yo iya. Orang kafir merasakan sakit? Iya. Apakah mentang-mentang kafir tidak kemudian sakit? Enggak. Apakah kafir tidak merasakan kesedihan? Kata siapa? Banyak orang kafir yang stres. Apakah orang kafir tidak merasakan kesulitan? Banyak. Sebagaimana kita pun sama. Kenapa? Itulah fitrahnya hidup. Ya, kalau kita orang yang beriman ngerti itu, akhirnya paham, oh, ya berarti jangan terlalu nyaman. Makanya kalau kemudian kita mintalah kepada Allah tempat tinggal nanti di surga. Supaya kemudian apa? Merasakan bahwasanya ini hanyalah bagian dari ujian dan kita akan merasakan nikmatnya kapan? Ketika kita nanti meninggal dunia. Ketika beriman sama Allah. Jadi orang yang beriman, kenapa kok diuji terus Ustaz? Supaya nikmat ketika meninggal dunia itu. Dia istirahat dari perjalanan berat yang dia tempuh ketika hidup. Contoh gampangnya deh. Bapak kalau naik kereta dari Bekasi ke Jakarta. Pagi-pagi KRL. Masya Allah itu. Kayak pendeng pepes itu. Kita berdiri banget lama. Itu ketika lama berdiri itu membayangkan duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat banget. Nikmat banget itu orang yang duduk itu. Sambil ngeliatin orang yang duduk dengerin earphone itu, Masya Allah enak banget. Kita pegangan aja susahnya luar biasa. Yang ketawa-ketawa pernah merasakan masa-masa pahit itu. Ya. Tapi kemudian setelah kita ngelihat ada orang yang mau berdiri itu senengnya, Masya Allah, kita deket-deket gitu. Supaya kemudian kita nanti bisa gantiin tempat duduknya, kan gitu. Saya aja pernah tertipu kok dalam tanda kutip. Ada orang dengerin earphone gitu, tiba-tiba bangun gitu, earphone-nya dimasukkan ke tas. Saya kira ini bentar lagi bangkit ini. Ternyata habis masukkan ke tas tidur lagi. Ketika kita lama berdiri, apa yang terjadi? Ketika duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Ya Allah. Masya Allah. Padahal tinggal 1 stasiun lagi Kranji dengan ke Bekasi. Tapi sudah terasa nikmat. Kenapa? Kamu lelah berdiri. Kamu lelah berdiri. Makanya kenapa orang yang beriman itu ujiannya banyak. Supaya ketika meninggal itu baru terasa nikmatnya. Masya Allah. Makanya orang yang beriman ketika mereka meninggal dunia, baru dinaikkan di atas keranda aja, teriak-teriak, Pak. Cuma kita nggak dengar. Sebagaimana riwayat Muslim. Apa yang diteriakkan orang yang beriman ketika baru saja dia meninggal dunia. Baru dikafani, baru disolati, baru di atas dinaikkan ke keranda. Dinaikkan ke atas pundak. Maka kemudian Nabi mengatakan, idza wudi'atil janazatu ala anakir rijal. Nah, lihat. Rasulullah mengatakan itu jenazah itu kalau baru dinaikkan ke kerandanya, baru diangkat di atas pundak-pundaknya orang ketika mau dibawa ke liang lahat, dia akan berkata, "Qaddimuni, qaddimuni." Buat cepet jalannya, jangan terlalu lalet. Makanya orang yang kemudian ngangkat jenazah itu disarankan apa? Tidak terlalu lambat, tapi jangan lari juga. Tapi jangan kemudian berhenti, kelamaan dia. Tapi kemudian agak cepat, tapi nggak boleh lari, tapi nggak boleh lambat. Kenapa? Kalau dia orang yang beriman, dia akan mengatakan, qaddimuni, cepet dong. Saya pengen ketemu liang lahat. Padahal itu kuburan. Itu kuburan, Pak. Padahal kita berlima ketika masih hidup aja datang ke kuburan malam-malam aja mikir-mikir kita. Ini dia sendirian ketika mati. Tapi kenapa kok bisa mengatakan qaddimuni? Orang yang paling takut sama Allah ketika dia hidup menjadi orang yang paling tenang ketika mati. Dan orang yang paling banyak nangis ketika merasakan iman ketika dia hidup akan menjadi orang yang paling banyak senyum ketika dia meninggal dunia. Itu janji dari Allah. Itulah dunia. Jadi kita harus paham. Nanti kalau tiba-tiba istri kita ngomong, kenapa ya kita gini? Ngomong, karena kamu masih di dunia. Kapan air mata saya akan hilang, Ustaz? Nanti ketika kamu sudah di surga. Kapan kesedihan saya akan musnah, sirna, dan tidak bersisa? Nanti. Orang mukmin itu orang yang kemudian menikmati proses, bukan generasi instan orang mukmin itu. Nanti, tidak sekarang. Makanya kalau hidup sekarang kita sudah mulai merubah, kompas kehidupan kita mulai kita arahkan kepada akhirat. Tidak gampang loh. Tapi kita harus paham, kita nggak kemudian bukan generasi instan yang maunya itu sekarang. Memang prosesnya itu berat. Kenapa? Proses itu dari dulu itu berat. Makanya apa? Nanti balasannya di akhirat. Makanya disitulah kita paham. Sifatnya dunia itu apa? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan perpisahan, dan penuh dengan yang namanya rasa sakit. Itulah dunia.
Nanti kalau kemudian sudah sehat, walaupun rajin olahraga, sering futsal, pagi treadmill, sore treadmill, sudah gitu kemudian dietnya diet keto, macam-macam misalkan. Kok kemudian ternyata masih sakit? Nah, itu harus paham. Inilah dunia. Jangan nyalain. Sudah diet, treadmill, kok masih sakit? Saya sudah buang keringat coba tiap hari. Bukan hanya keringatnya, anginnya aja saya buang. Kok masih sakit? Nah, berarti kamu harus paham, kamu masih di dunia. Ya, kenapa? Tidak ada kebahagiaan puncak di dunia itu, tidak ada. Makanya apa? Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id. Itu kata Sa'id. Sa'id itu apa, Pak? Sa'id itu bahagia. Makanya kalau ada teman bapak namanya Sa'id, itu bahagia walaupun dia nangis. Ya. Karena kata Sa'id itu artinya bahagia. Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id, itu kecuali di satu ayat, yaitu di dalam Al-Quran. Kenapa? Dan itu amal ladina itu fafil jannati. Allah mengatakan, yang namanya orang bahagia itu fafil jannati, di dalam surga. Allah tidak pernah menyebut kata Sa'id dalam kehidupan dunia. Ya, maka disitulah kita paham. Itulah yang kedua. Kita harus paham kenapa? Apa itu sifatnya dunia? Itu semacam itu. Jadi kalau Bapak ngerintis proyek, sudah kemudian direncanakan detail gitu ya. Apa kemudian error-errornya, kemungkinan errornya sudah dipertimbangkan, sudah ditutup kemungkinannya. Kok ternyata masih jebol juga apa yang sudah direncanakan. Di situ kita paham, itulah dunia. Ya. Kemudian kita sudah begini, sudah begitu, kok masih begini? Itulah dunia. Anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus paham, bedakan antara dunia dengan rezeki. Nah, itu beda. Kita ini sering kemudian kecampur-campur deh. Dunia kita katakan rezeki, rezeki itu kita katakan dunia. Salah. Allah itu tidak pernah menyamakan dunia dengan rezeki. Makanya bapak-bapak kalau perhatikan dan ibu-ibu perhatikan kalau baca Quran, Allah itu tidaklah menyebut dunia kecuali Allah celah dunia. Tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Allah tidak pernah mencela rezeki. Orang itu dimasukkan ke dalam neraka itu ya gara-gara dunia. Gara-gara dunia itu. Tapi Allah masukkan surga itu gara-gara rezeki. Ya, makanya ketika kita membaca dalam surat Al-Ahqaf itu, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahqaf, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Loh, mana itu dunia yang dulu kalian bangga-banggakan itu mana? Tapi ketika Allah menyebut rezeki, Allah tidak pernah menghina rezeki. Kita bedakan dulu sebelum kita membedakan. Ayo kita baca dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11. Dibuka At-Tolak ayat yang ke-11. Surat ke-64 ya? 63. Sudah dibuka. Surat At-Tolak. Baca Ummu Rusi. 65. Surat ke-65 ayat yang ke-11. Dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Tuh. Allah tidak pernah mencela rezeki, Pak. Makanya sampai Allah menyampaikan, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Tuh perkataan Allah itu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, penuh kenikmatan di dalamnya, kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itu loh rezeki yang terbaik yang Allah kasihkan buat kamu itu. Di situ kita memahami, tolong ya dibedakan antara dunia dengan rezeki. Karena sesungguhnya antara kedua perkara itu tuh beda banget.
Kalau kita tidak ngerti, kita akan kemudian tertipu kembali dengan dunia, dan dunia kalau kita tidak bisa membedakan apa itu dunia dan tidak bisa membedakan apa itu rezeki. Dunia itu Pak, apa yang kita pakai, apa yang kita makan tadi, yang kemudian makan sego jinggo, itu dunia. Apa yang kita pakai hari ini, saya pakai ini dunia saya. Dan tempat tinggal kita itu dunia kita, itu dunia. Di mana sifatnya dunia itu apa? Available-nya itu hanya ketika sampai kita mati. Bahkan sebelum mati aja sudah tidak bisa lagi. Ketika sakratul maut itu sudah tidak ada harganya. Kalau sudah mati apalagi, wong sakratul maut aja sudah tidak ada harganya kok. Ada nggak orang yang sakratul maut gitu, ibu kita gitu, Bu, ini Bu saya bawa batangan emas 3 Bu, bangun sebentar Bu. Tidak akan tertarik dia bangun. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan sakratul maut. Itu dunia. Hanya sifatnya kita nikmatin sementara waktu available-nya. Kemudian kapan? Ketika sehat, itu kemudian terasa nikmatnya. Wong sakit aja sudah mulai berkurang kok. Ya, kita kemudian ketika sakit menikmati nasi goreng aja tidak mampu, sudah mulai kehilangan itu. Itu dunia. Tempatnya hanya terbatas saja. Beda dengan rezeki. Kalau rezeki itu enggak. Rezeki itu sesuatu yang sifatnya panjang banget. Itu namanya rezeki. Makanya kemudian cakupan rezeki itu jauh lebih luas daripada cakupan dunia. Itu cakupan rezeki itu lebih luas daripada cakupan dunia. Makanya sampai Nabi Musa saja, lihat Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah itu apa? Yaitu adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kefahaman. Yang diminta oleh Nabi Musa rezeki, tapi bukan rezeki bukan rezeki dinar, bukan rezeki dirham. Yang diminta oleh Nabi Musa itu apa? Rezeki kefahaman. Kenapa kok kayak gitu? Ya itulah yang terjadi. Kenapa? Rezeki itu cakupannya luas. Makanya rezeki itu bermanfaat sampai kita di alam kubur, masih bermanfaat. Ketika kita sampai kemudian ke padang mahsyar, itu masih bermanfaat. Kenapa? Itu rezeki. Itu rezeki. Orang kafir diberikan dunia, tapi tidak diberikan rezeki. Tapi orang mukmin ada yang dikasih oleh Allah. Tapi orang muslim ada yang dikasih Allah dunia, tak ada dikasih rezeki. Tapi kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia diberikan dunia dan diberikan rezeki oleh Allah. Antum dan saya diberikan kemudahan ibadah, itu rezeki, Pak. Kenapa? Ibadah ini nanti kita bawa ketika kita di alam kubur dan di padang mahsyar. Masih kemudian kita lihat itu, masih kita lihat. Kita diberikan kemampuan sedekah mengalahkan sifat bakhil yang kita miliki. Padahal sifat bakhil itu karakternya manusia. Setiap orang itu punya sifat bakhil. Kalau kemudian kita diberikan kesempatan mengalahkan bakhil kita sampai merogoh kantong, kemudian kita sedekah, itu namanya rezeki. Anak-anak kita, Pak, kalau anak-anak kita solih, itu rezeki. Kalau anak-anak kita ganteng, itu dunia. Kenapa? Kalau anak kita cuma ganteng dan cantik, bapak dan saya membanggakan anak itu nanti ketika kita masih hidup di dunia. Tapi nanti ketika mati, sudah tidak membanggakan anak lagi. Mentar-mentar mungkar. Kenapa? Anak saya ganteng. Tidak peduli mungkar nakir. Kenapa? Itu dunia. Tapi kalau anak kita solih, Pak, Masya Allah. Anak kita solih itu adalah rezeki. Makanya pernah saya sampaikan nggak di sini dulu. Ketika saya mengatakan ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Anak yang solih itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan mereka itu akan menunggu di depan pintu surga. Makanya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Ada anak-anak yang mereka itu dimudahkan oleh Allah hisabnya. Kemudian dia masuk surga tinggal selangkah. Kok berhenti dia di depan pintu surga? Allah menyampaikan kan udkhulul jannata. Mbok masuk kamu ke surga itu loh. Lalu kemudian anak-anaknya ngomong apa? Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami melihat orang tua kami dulu. Allah ulang lagi udkhulul jannata. Kalian tuh masuk surga, sudah selesai hisabnya. Kembali anak-anak itu ngomong apa? Lan nadkhulal jannata. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai ibu dan bapaknya. Emang ibu bapaknya di mana Ustaz? Di belakang masih dihisab karena banyaknya dosa dan maksiat. Lalu kemudian apa? Allah memberikan syafaat kepada anak-anak itu di depan pintu surga. Allah memberikan izin. Anak itu setelah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, tidak ada yang mereka berikan kecuali ke orang tua mereka yang sedang dihisab di belakang.
Padahal Allah menyampaikan apa? Mali arohum. Kenapa dengan orang tuamu? Innahum muhbantiin. Dia masih dihisab panjang itu. Lalu apa yang terjadi? Orang tuanya kemudian akhirnya diringankan hisabnya, dimudahkan hitungannya, dihapuskan dosa-dosanya karena mendapatkan syafaat. Dikumpulkanlah kemudian dengan anak-anak mereka yang nunggu mereka di depan pintu surga. Menggenggam tangan, bareng-bareng Allah menyampaikan, udkhulul jannata antum wa abaukum. Tuh orang tuamu tuh. Sekarang bareng-bareng masuk surga. Akhirnya bareng-bareng masuk ke dalam surga. Suf. Itu rezeki atau dunia? Rezeki. Itu rezeki. Makanya kalau anak kita putih, tinggi, itu dunia. Tapi putih dan tinggi bisa jadi rezeki? Bisa. Kalau mereka solih. Kalau mereka solih. Anak kita dikejar-kejar banyak perempuan. Itu dunia. Dikejar-kejar banyak laki-laki, itu dunia. Tapi kalau anak kita selain dikejar-kejar, dia solih, dia taat sama Allah, itu namanya rezeki, Pak. Dan sesungguhnya mereka itu akan menunggu kita di depan pintu surga. Suf, di depan pintu surga. Dan itu namanya rezeki itu. Makanya Masya Allah, kita ketika beriman sama Allah itu, dalam kehidupan itu, mungkin kadang-kadang kita luput dari dunia. Tapi kita pasti mendapatkan rezeki ketika kita ngikutin aturan Allah. Siapapun yang berjalan on the track, dia berjalan di atas tracknya Allah, dia itu pasti dapat rezeki. Mungkin dia luput dari dunia, tapi pasti dapat rezeki. Bapak kehilangan proyek, mungkin kehilangan dunia, tapi Bapak dapat rezeki apa? Mungkin dunia itu tidak cocok buat Bapak, Allah hindarkan itu. Dan akhirnya Bapak selamat akhiratnya. Itu rezeki. Selama kita mampu untuk menyikapi setiap apa yang luput dari kehidupan kita. Ya, Bapak diberikan sabar, itu rezeki. Kenapa? Kita jangan melulu nyari dunia, tapi yang paling penting nyari rezeki. Rezeki apa itu? Karena rezeki itulah yang kemudian menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Teman-teman yang kemudian kita ini, teman-teman yang hanya ngingatin dunia, itu dunia. Tapi teman-teman yang ngingatin akhirat kayak gini, ini rezeki, Pak. Kenapa? Sesungguhnya teman yang solih mampu memberikan syafaat kepada temannya yang solih. Saling mencari nggak teman-teman itu? Saling mencari nanti. Aina haula yusalluna ma'ana. Mana ya Allah teman-teman kami, ya Allah yang dulunya sholat sama kami, yang dulunya puasa sama kami itu. Teman-teman yang kumpul dalam perkara-perkara ibadah itu saling mencari di akhirat. Tidak ada yang ngomong, ya Allah mana teman-teman kami yang dulunya mancing sama kami. Tidak ada. Yang gowes sama kami, apalagi tidak ada itu. Bukan berarti gowesnya dilarang, enggak, gowesnya boleh, cuma maaf loh, enggak saling mencari, itu aja. Tidak usah nyebut merek. Tapi kalau kemudian ketemu dalam majelis ilmu, ketemu misalkan bapak-bapak kemudian datang ke panti asuhan, kemudian ngasih bareng-bareng, itu saling mencari, saling mencari. Mana teman saya ya Allah, teman alumni, yang mana kalau ngaji terlalu tidur aja itu, tapi ada dia. Saling mencari atau tidak? Saling mencari. Dan itu namanya apa? Itu rezeki, itu rezeki. Karena apa? Lihat pernyataan mereka. Aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yatasaddaquna ma'ana. Tuh. Mana teman-teman kami yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, bersedekah sama kami. Tuh. Yang disebut kata-kata ibadah. Itu rezeki atau dunia? Rezeki. Mendapatkan syafaat itu enak loh. Mendapatkan syafaat itu kayak ibu ataupun bapak pergi ke Surabaya, modalnya cuma 100.000, tetapi kita harus tinggal selama sepekan. Tapi kita pengennya tetap makan dan dapat tidur yang enak. Gimana caranya? Nelpon teman kita yang tinggal di Surabaya siapa? Kamu tinggal di Surabaya ya? Iya. Sama aku Surabaya. Ya sudah yuk, tinggal aja di rumah saya. Enak. Hanya di Surabaya apa? Seminggu dapat rumah, dapat tempat tidur yang nyaman, dapat makan yang enak. Mau rawon, mau kemudian pecel, ada. Kenapa? Karena tinggal sama teman kita. Itu perumpamaan syafaat itu kayak gitu. Berapa banyak orang yang masuk surga itu bukan karena amal solehnya tok. Tapi berapa banyak orang yang masuk surga itu salah satunya karena dia mendapatkan syafaat. Dan salah satu syafaat itu apa? Syafaat yang diberikan sama teman-teman yang solih itu. Makanya kalau kita kemudian maaf, kalau kita menghadapi ada orang kok tidak ngingetin kita akhirat, lebih baik kita kemudian ganti dengan teman-teman yang mengingatkan kita tentang
akhirat. Kenapa? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kenapa? Saya mencari rezeki. Saya mencari rezeki nih. Dan itu merupakan bentuk rezeki. Nah, kalau kita paham kayak gini, akhirnya apa? Tidak gampang-gampang antara membedakan dunia dengan rezeki. Kita misalnya apa? Ya, saya nggak dapat dunia, tapi saya dapat rezeki. Ini kisah nyata nih. Ini sering banget saya sampaikan. Mungkin saya udah sampaikan di sini, tapi saya ulang supaya kita paham. Ada teman saya, bukan teman, dulunya ada ikhwan yang dampingin saya nyetir. Jualan buku. Jualan buku. Dan Bapak dan Ibu harus paham, kalau beli buku sama orang-orang yang penjual buku itu, tidak usah ditawar-tawar lah. Kasihan. Mereka itu hidupnya, tawakalnya gede ketika jualan buku. Ya, beli buku ini berapa bang? 100. 3 juta boleh enggak? Gitu. jadi gitu. Kan antik ya Bu ya? Antik kelihatannya. Ini udah 3 juta boleh atau enggak? Loh, saya menyampaikan, wong ibu di Lotemat aja enggak nawar kok. Beli Gucci aja enggak nawar kok, beli sama Ikhwan nawar. Masya Allah. Beli Gucci nawar, beli Gucci nawar. Masa kemudian sama Ikhwan nawar. Beliau ini jualan, anaknya 4. Tinggal di Bekasi. Kemudian saya tanya, antum anak segitu tinggal di Bekasi, berapa minim sebulan akhi? Nggak pernah ngitung Ustaz, tapi kira-kira 2,5 juta. Nah, antum jualan buku, jualan poster itu berapa sebulannya? Saya nggak pernah ngitung Ustaz, tapi alhamdulillah cukup aja. Dan alhamdulillah saya nggak punya utang. Masya Allah. Kemudian saya ngomong, sabar ya akhi ya, sabar. Kembali saya naik mobil ini, dia nyetir, sabar ya. Oh enggak Ustaz, saya belum saatnya sabar, saya syukur. Nah, saya nanya, sabar ya? Enggak Ustaz, saya syukur. Sabar akhi, antum sabar. Lakon hidup itu 2, sabar atau syukur. Iya, tapi saya itu syukur Ustaz. Nah kan saya nanya, mau jualan buku pas-pasan, poster, anaknya 4, kemudian masih ngontrak, kok dia bisa mengatakan syukur itu, syukurnya tuh yang apa? Nah terus dia bilang, iya Ustaz, antum tahu nggak namanya jualan buku itu? Pagi-pagi saya nata buku, saya taruh di motor bagian belakang, saya kencengin, saya ngitarin jalan. Saya ngitarin jalan. Ketika ngitarin jalan itu, hati saya tuh sibuk untuk menata hati. Hari ini dapat berapapun, saya tuh pengen menata qanaah saya. Setiap pagi Ustaz. Kenapa? Kalau nggak saya nata qanaah setiap pagi, stres saya. Kenapa? Orang yang jualan buku tuh nggak pernah tahu hari itu dapat berapa. Bisa kadang-kadang 100, bisa datang 200, kadang-kadang bisa 300, kadang-kadang muter-muter nggak dapat. Kenapa? Panitia kajian nulis tidak boleh jualan. Karena itu ya, walaupun saya yakin ya panitia punya pertimbangan-pertimbangan khusus, tapi jangan gitulah. Dicarikan solusi. Sunnah itu kan memberikan solusi kan, bukan menutup pintu. Sifatnya sunnah itu. Saya tahu mungkin panitia kajian itu supaya tidak begini, tidak begitu. Ana paham. Tapi kita hidup pada zaman ketika tidak semua orang dimudahkan dapat rezeki. Buatlah lokal satu tempat di pojok kayak apa kayak. Tidak usah nutup lah usaha orang. Kalau saya tidak mau dilarang. Cuma kalau kemudian ini nanti begini berantakan Ustaz ini. Sudah kalau gitu pojokkan aja. Tidak usah dilarang lah. Allah aja tidak melarang kok. Yang dilarang itu kapan? Ketika sholat Jumat itu baru dilarang. Ketika sholat Jumat toh, ada nggak perintah lain selain kemudian jualan selain malam ketika sholat Jumat? Tidak ada. Kenapa kita melarang sesuatu yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kemudian ketika dia cerita, kemudian saya itu syukur. Kenapa? Setiap hari saya nata qanaah. Saking saya sibuknya dengan qanaah, saya tidak mikir itu kemudian hujan, saya tidak mikir kemudian macet. Kenapa? Hati saya sudah terlalu sibuk untuk menata qanaah. Berapapun ya Allah yang Engkau berikan sama saya syukuri. Saya tidak mikir jalan, mau kemudian rusak kayak, mau hujan deres kayak, mau kemudian apapun, biasa saya. Dibandingkan dengan kesibukan hati saya untuk menata qanaah saya. Nah saya bersyukur daripada orang-orang yang di kantor Ustaz. Ini ngomong dia loh ya, saya ceritakan. Bukan saya nyindir, enggak. Ini cerita dari dia. Daripada orang yang di kantor, saya ngomong loh, siapa? Kenapa orang di kantor? Maaf Ustaz, bukan salah. Orang yang di kantor itu, kalau mereka pergi di pagi hari, mungkin nggak perlu untuk, mungkin nggak sibuk dengan qanaah. Kenapa? Karena dia yakin nanti di akhir bulan gajinya sudah tertransfer ke rekeningnya dia. Paling-paling kalau kemudian di mobil yang dia pikir itu apa? Aduh macet.
jam nyampe nggak ini meeting saya ini. Paling gitu. Dia kemudian susah untuk qanaah. Kenapa? Karena semuanya sudah dia peroleh. Mau gimana? Qanaah itu susah kok bagi orang yang sudah mendapatkan semuanya kok. Tapi kalau saya, Masya Allah, 50.000 itu terasa nikmat betul bagi saya. Ada orang kemudian ngasih buku, uangnya buku berapa? 35. Kemudian udah kembaliannya buat Mas aja 15. Itu sudah luar biasa senangnya saya. Cuma 15.000. Padahal kita ini kalau sudah banyak harta 15.000, nah, buat apa ini? Paling-paling buat parkir. Padahal banyak orang yang 15.000 aja sudah bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Qanaahnya tingkat tinggi. Ya. Maka kemudian saya bersyukur itu Ustaz, dan saya diberikan keluarga yang alhamdulillah saya tidak pernah memberikan makanan-makanan yang haram. Saya bersihkan apa yang saya berikan untuk mereka. Bukankah saya pantas untuk kemudian bersyukur? Tuh. Rezeki atau dunia itu? Rezeki. Itu rezeki, Pak. Ya. Walaupun mungkin dia luput dari dunia. Mungkin dia luput dari dunia. Mungkin dia luput dari dunia. Iya, mungkin luput gak bisa dapat 1, 2, 3, 4 dengan digit-digit yang banyak. Betul, sepakat. Dia mungkin gak mendapatkan dunia. Tapi sepakat loh, kita itu sepakat. Dia tuh dapatin rezeki. Makanya apa? Orang yang diberikan iman, dimudahkan amal solih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu rezeki. Itu rezeki. Itu rezeki. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Pahami rezeki. Jangan memahami dunia terus. Karena sesungguhnya beda antara dunia dengan rezeki. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita harus pahami tentang dunia dan rezeki. Ya. Yang keempat, yang dunia dan rezeki itu harus paham apa? Yang keempat, bahwasanya dunia dan rezeki, dunia itu sudah ditentukan oleh Allah dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata di atas muka bumi kecuali telah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Kenapa kita harus paham ini? Supaya menata hati bahwasanya kita tidak perlu nyenggol yang haram dan tidak perlu nyenggol yang syubhat. Kalau kita sudah dijamin oleh Allah. Allah itu menjamin saya, menjamin bapak, menjamin ibu. Dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Satu, Allah itu belum menjamin akhirat kita, itu tok. Kalau sudah dijamin oleh Allah, ngapain kita kemudian merasa risau terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah? Anak polisi aja kalau kemudian di jalan, ketika kemudian dia sampai ngelanggar marka jalan, temannya mungkin ribut. Ini ngelanggar nih. Maka kemudian ngomongnya apa? Lah enggak apa-apa, bapak saya polisi. Kenapa kok dia tenang? Karena dia merasa bapaknya itu nanti akan membantu urusan dia kalau ketangkep. Itu anaknya polisi loh. Anaknya preman, sama. Kalau bapaknya itu preman, dia tenang. Karena apa? Dia tahu bapaknya nanti akan bela dia. Sama. Allah itu Rozak. Ya kalau kita tahu bahwasanya Allah itu yang ngatur dunia, ya kita tidak perlu khawatir toh. Oh sudah diatur oleh Allah. Cuma kita sabar atas prosesnya atau enggak. Orang itu biasanya kan tidak sabar, potong jalan kompas, nyari shortcut. Shortcutnya itu adalah cara-cara yang haram. Padahal kalau itu adalah rezekinya, datang atau tidak datang? Datang. Kalau itu bukan rezekinya, dia dapatkan sebentar akan habis dengan hal-hal yang lainnya. Tiba-tiba mobilnya rusak, tiba-tiba kemudian harus begini, cepat habisnya. Padahal dunia itu sudah dijamin oleh Allah, sudah. Dan ketika kita sudah ngerti bahwasanya dunia itu sudah dijamin oleh Allah, tenangkan jiwa, tenangkan hati. Kenapa harus ditenangkan hati? Loh iya. Karena kita kalau kemudian sudah gede kayak gini, kok kemudian masih mikirin dunia secara berlebihan, berarti kita ini kalah kualitasnya dengan keimanan bayi. Kata Makhul, perhatikan Makhul itu ulama. Makhul itu berkata, kalau ada orang kok masih khawatir terhadap dunia itu, harusnya dia belajar dan merenung bagaimana dulu ketika dia masih berada di dalam janin. Lihat Pak, janin itu Pak. Janin itu di dalam perut ibunya. Dari mana dia dapat rezeki? Dari jalur yang tidak pernah disangka manusia. Dari mana? Siklus bulanan ibunya ditutup sama Allah. Kemudian apa? Jadi saripati yang disedot sama anaknya. Janin itu tenang atau nggak tenang di dalam kandungan? Tenang. Tenang banget dia. Ada nggak janin yang gusar gitu? Sedih, cemas gitu, di USG gitu. Ini kelihatannya anaknya ibu cemas ini. Kenapa dok? Mikirin menu hari ini apa? Nggak ada dia. Nggak ada ya Bapak, tenang dia.
Padahal kemudian dia tidak sekolah, dia belum melihat matahari, dia belum melihat ijazah, tenang dia. Makanya kalau ada orang yang gede kok kemudian mangkirin dunia, sampai kemudian memikirkan untuk nyenggol yang haram, dikasih tahu itu tidak boleh, itu tidak boleh. Kok tetap disenggol ketika dia tidak yakin terhadap pembagian Allah, itu berarti kalah imannya dengan janin ketika di dalam perut ibunya. Loh kan, gitu. Itu kayak gitu. Maka kemudian perhatikan ketika sudah dalam perut ibunya itu kemudian lahir kan, jebol itu, akhirnya kemudian darah nifas keluar. Semuanya kemudian kemana? Rezekinya kalau sudah kemudian darahnya ibunya itu keluar setelah darah nifas itu dinaikkan oleh Allah. Di mana? Di dada ibunya. Setiap dia nangis digendong sama ibunya, didekatkan. Tenang dia. Kenapa? Dia tahu rezekinya pindah. Nangis sebentar. Kenapa nangis sebentar itu bayi? Makhluk berkata, li istingkari maka nihil jadid. Li istingkari itu apa? Dia merasa baru. Ini tempatnya saya baru nih. Nangis dia. Tapi digendong, disusui. Diem atau tidak diem? Diem. Oh, rezeki saya sudah pindah ke sini. Makanya kemudian anak itu nangis sebentar. Digendong sama ibunya, didekatkan sama susternya. Didekatkan ke dada ibunya. Diem dia. Oh, rezeki saya sudah pindah ke dada ibu saya. Kata makhluk itu, tenang, tenang. Ada nggak kemudian bayi yang iri ke bayi yang lainnya gitu ngelihat? Tidak ada. Dia tenang dengan apa yang dia sudah dapatkan. Kemudian baru jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tenang atau tidak tenang? Tenang. Dia jalan itu tenang aja. Yakin nggak bayi anak-anak kita itu? Tenang Pak. Nggak mikirin dia kemudian bapak. Enggak lah, dia nggak mikir. Anak-anak tuh jalan, lari, bapaknya lagi pusing, mikir itu. Dia tetap tenang itu. Makanya anak itu apa? Tetap minta sama bapaknya, minta martabak dong gitu. Padahal bapaknya lagi punya utang 300 juta. Tega nggak bapaknya ngomong, jangan gitu nak. Bapak ini utang 300 juta, kamu minta martabak. Nggak tega bapaknya. Dan tidak ada bayi yang kemudian akhirnya mikir gitu ya. Di pojok ruangan. Kenapa nak? Mikirin utang bapak. Nggak ada dia. Nggak peduli dia. Mau utang bapak berapapun, dia pokoknya dia tenang aja dengan hidupnya. Dan itu kata makhluk apa? Menggambarkan kayak gitu loh dunia itu. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Kenapa kayak gini? Karena ternyata semakin kita tua itu kadang-kadang malah semakin tidak yakin sama Allah. Bukannya harus kembali kepada fitrahnya dulu ketika di dalam janin. Enggak. Wong ular aja diatur rezekinya oleh Allah kan? Kan pernah kan kita sampaikan ceritanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ngasih apa? Daging sama kucing. Kucingnya cuma gigit tok, dibawa keluar. Lah Malik bin Dinar itu kaget loh. Ini dikasih daging kok nggak dimakan. Ternyata kucingnya naruh dagingnya di depan lubang. Di depan lubang. Kemudian setelah itu Malik bin Dinar itu mikir, ini lubang-lubang apa ya? Ini lubangnya lubang apa? Ternyata yang keluar itu lubang ular. Ularnya tua, kelihatan dari kulitnya, dalam keadaan ularnya itu buta. Kemudian ular itu ngambil daging yang diserahkan sama kucing tadi, yang dikasih daging sama Malik bin Dinar. Setelah itu masuk kembali. Kucing itu ngelihat ketika daging itu sudah dimakan ular, balik dia. Padahal kita ngerti kan fitrahnya ular itu, fitrahnya kucing. Seneng nggak sama ular? Nggak ada. Oh, kucing itu nyari ular, nggak ada dia. Tapi ternyata ketika Allah netepin bahwasanya daging itu miliknya ular, Allah matikan itu fitrahnya kucing untuk makan daging. Allah bimbing langkahnya kucing itu menuju ke tempat itu sampai kemudian diserahkan dagingnya. Setelah dimakan dagingnya baru Allah hidupkan fitrahnya lagi untuk makan daging. Siapa yang ngatur itu? Allah. Nah kalau kita tidak percaya ini, bingung terus akhirnya. Mikirin kemudian harga minyak turun, per barelnya tidak jelas, bingung lagi. Ya kan? Ketika tiba-tiba ada gonjang-ganjing begini, bingung lagi. Seakan-akan dunia kita tuh tidak pernah cukup terus. Makanya kita harus paham, dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Itu singkatnya kayak gitu. Yang keberapa itu? Keempat. Yang kelima yang kita harus pahami. Yang kelima itu apa? Yang kelima, kalau kamu dikasih dunia oleh Allah itu banyak, itu belum menjanjikan apa-apa. Belum menandakan apa-apa. Sampai kamu menjadikan dunia itu menjadi sarana ketaatan kamu. Nah, kita buka surat Al-An'am 44. Dibuka surat Al-An'am 44. 44.
44. Sudah? Surat yang ke-6. Baca umurusnya. Bukan. Al-An'am 44. Dan kalau kami dapati manusia itu lupa terhadap peringatan kami. Maka tatkala Ya. kita melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam. Tuh. Yang kelima yang kita pelajari itu apa? Sesungguhnya dunia itu ketika dikasih oleh Allah itu tidak menjanjikan apa-apa. Sampai kita menjadikan dunia itu sarana menambah ketaatan kita. Karena ternyata apa? Allah itu kalau benci sama orang juga kadang-kadang dikasih dunia. Ya. Wa kadzalika ja'alna li apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kalau kami dapati itu manusia lupa, dia menentang perintahku terus, orang-orang semacam itu, Allah itu tidak mengadab langsung, tidak kemudian dilubet sampai kemudian mati, diseksa sampai kayak Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, enggak. Itu dulu sebelum adanya Nabi. Lakuin dosa langsung dihajar dengan siksa. Itu dulu. Tapi setelah adanya Nabi, enggak. Maka kemudian perhatikan bagaimana cara Allah yang lembut dulu. Falamma nasu ma dzukiru bihi, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, fatahna, kami buka pintu-pintu kesenangan duniawi terus itu untuk mereka. Sampai ketika mereka sudah tenggelam dengan kesenangan duniawi, kami cabut nyawanya secara tiba-tiba, baghtatan. Sekonyong-konyong dia balik kepada Allah, mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, di situ kita harus paham. Dunia itu dikasih oleh Allah itu dua sifat. Ada yang dikasih oleh Allah dunia karena Allah ridha, sebagaimana Allah ridha kepada Sulaiman dan Daud dan Abdurrahman bin Auf. Dunia yang mereka miliki membangun jembatan mereka menuju surganya Allah. Tapi ingat loh, ada yang kedua, ada orang yang dikasih oleh Allah dunia, tapi ketika Allah benci sama hamba tersebut, Allah kasihkan dunia. Itu yang disebut dengan apa? Istidraj. Kapan? Ketika dunia yang dia miliki tidak menambah ketaatan dia ke jalan Allah. Ya, makanya kemudian akhirnya kita paham kan, kenapa ya orang yang datang ke dukun kok kemudian habis pulang dari dukun usahanya laris? Bukan karena Allah ridho, enggak. Tapi karena apa-apa? Tapi karena Allah itu benci sama dia, maka dibukakan pintu kesenangan itu. Kenapa ya orang kafir itu, ya Allah hidupnya enak banget. Kemana-mana pakai jet pribadi. Kita pakai angkot 75, Blok F Pasar Minggu. Apa saya dulu naik di situ. Ya 75 kan rupiah ya, yaitu 75 Pasar Minggu. Kenapa kayak gitu ya? Allah bukan kemudian senang sama orang kafirnya, enggak Allah enggak kesenang sama orang kafirnya, tapi itu merupakan bagian dari istidraj, ya kan? Orang kafir punya jet pribadi, Bu, Masya Allah. Padahal kita kalau naik pesawat apa? Ya Allah, tiketnya tiket apa? Promo. Itu pun nyarinya 3 bulan sebelumnya. Itu harus paham. Surat Al-An'am 44 itu mencoba menyibak mana itu kemudian yang dinamakan dunia itu. Sesungguhnya jangan pernah mengartikan dunia itu menjadi tanda Allah itu senang sama kita. Wah, sekarang kamu disayang sama Allah ya, bro. Loh, kok bisa? Tuh, mobilnya banyak, anunya banyak, rumahnya banyak. Belum tentu. Bisa jadi itu tanda Allah senang, tapi bisa jadi sebaliknya. Tergantung bagaimana dia setelah memiliki dunia itu. Makanya Allah kemudian ngingatin kita. Dibuka surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Ayat 15 dan 16.
15. 15 dan 16. Itu surat Sudah? Surat 89. 15 ya. Ya, 15 dan Adapun 16. manusia apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, Ya. maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan. Oh. Teruskan 16. Adapun bila Tuhan yang mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Tuh, teruskan yang 17. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Manusia, ya sudah. Tidak memuliakan. Ya. Jadi orang-orang itu sering berkata, kalau kami diberikan kemuliaan Allah sedang sayang sama saya. Kalau sedang diberikan kesempitan, oh Allah itu sedang uji saya. Allah mengatakan kala, bukan kayak gitu. Jadi kemudian jangan pernah kita menganggap keberkahan hanya kita ukur dari masalah dunia. Karena bisa jadi itu tanda ridho, tapi bisa jadi sebaliknya. Itu tanda benci. Tergantung bagaimana kita setelah memiliki harta itu. Itu yang keberapa? Yang ke-5. Poin yang ke-5. Yang terakhir, poin yang ke-6. Yang poin yang ke-6 yang kita harus pahami. Bahwasanya apa yang ke-6? Yang ke-6 itu adalah sesungguhnya dunia itu diserupakan oleh Allah kayak air. Ya, dibuka surat Al-Kahfi. Sudah? Surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Surat ke-18. Surat ke-18. Ayat ke-45. dan berilah perumpamaan pada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karena tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah itu menyerupakan apa? Dunia itu sebagaimana air hujan. Kenapa kok gitu? Imam Qurtubi menerangkan setidaknya ada 4 wajhu syibahnya. Wajhu syibah itu keserupaan dan kemiripan antara dunia dengan air hujan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah yang namanya dunia itu kayak air, sebagaimana tidak pernah setia di satu tempat. Kalau Bapak kemudian nempetin air itu ya, sekalinya jatuh gelas, ada nggak air itu yang kemudian ngotot gitu bergelantungan di meja, nggak mau jatuh ke bawah? Nggak ada. Sekalinya dia kesenggol, gelas jatuh ke bawah, dalam sekejap hilang. Sama kayak dunia. Dunia itu cepet hilang nggak? Cepet. Makanya orang itu sering kan ngomong kan, kadang-kadang kita tuh masyarakat Indonesia sudah ngakuin, kemarin untung gede ya mas? Iya, tapi kayak air doang, lewat doang. Nah itu kayak, itu persis nih. Kayak surat Al-Kahfi. Berarti sudah baca Al-Kahfi. Nggak tahu baca Al-Kahfi atau enggak, tapi Indonesianya gitu. Cepat sekali hilangnya. Cepat sekali hilangnya. Makanya berapapun kita memiliki dunia itu Masya Allah. Berapapun kita memiliki dunia, pasti kemudian kita itu akan kemudian kehilangannya. Kehilangan cepat, iya cepat hilang dia. Tidak setia dia. Saya mati, antum meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal. Sudah, ada nggak dunia yang kemudian setia ngikutin kita gitu? Uang 100.000 itu pati murahnya bergelantungan di kain kafan, tidak mau diajak pergi, tidak ada. Dia tidak mau. Dia pasti akan meninggalkan kita itu. Dan itu sifatnya yang disampaikan oleh Allah. Kama'in anzalnahu minas sama' faqtalata bihi nabatul ardi. Allah turunkan kayak air hujan, nyampur dengan kemudian ini. Kemudian yang kedua, apa kemudian kemiripannya? Yaitu kemudian cepat menguap, kayak air itu cepat menguap. Sama, dunia itu cepat menguap kan? Apa yang kita miliki sudah tidak ada lagi berharganya. Coba, istana-istana yang dibangun oleh orang-orang dulu sekarang itu tidak ada faedahnya. Mobil-mobil yang kita beli, misalkan kita dulu beli misalkan Station tahun 80-an, tahu Station ya? Call. Tahun 80 itu topnya itu. Tapi sekarang kita lihat, apa mobil ini? Dicurigai itu bawa bom kalau datang ke Jakarta.
bawa bom ini kelihatan. Kenapa? Kok? Kenapa masa ke hotel apalagi itu security-nya sudah keringetan itu. Kenapa? Padahal tahun 80-an ketika Hubat itu, ya Kol itu kan yang mengeluarkan Hubat kan. Saya paham, saya punya Kol. Dulu punya bapak belinya waktu SD itu Kol. Itu kemudian orang tahun 80-an tren, Masya Allah. Masih ingat nggak kita dulu pakai handphone Nokia yang kecil, yang harganya 3 juta, 4 juta. Semakin kecil handphone, Masya Allah. Semakin senang banget kita. Semakin, TOPBGT handphonenya, Masya Allah. Kenapa? Karena kemudian ngetrennya kecil. Sekarang ngetrennya kecil, enggak, ngetrennya yang gede. Sekali nutupin wajah. Kenapa kok cepat berubah? Loh memang gitu dunia itu. Ya kan? Beli mobil Soluna ketika keluar, topnya. Sekarang kok kelihatan mobil gini ya, sudah kelihatan tua. Jazz ketika beli-beli, Masya Allah. Tapi kok sekarang sudah gini ya? Iya. Saya kemarin di Detik itu ngelihat itu. Ada mobil limosin yang panjang itu loh. Tahu ya limosin? Ketika dulu pertama kali dikeluarkan, Masya Allah. Itu limosin sampai berapa meter itu? 60 meter atau 70 meter itu. Ketika keluar, saya dilihat di situ, dilihatin di laman internet itu. Ketika masih pertama kali keluar, top. Tapi sekarang hanya menjadi onggokan besi. Kenapa kayak gitu? Itu dunia, kayak air dia. Air itu kan lama-lama nguap dia. Makanya Allah tepat ketika mengartikan apa? Dunia itu kayak air hujan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dunia itu kalau terlalu kebanyakan, kita tidak punya iman, itu sebagaimana air. Air itu Pak, kalau satu bak enak. Tapi kalau 2 rumah, misalkan 1 rumah, bingung kita. Mau kencing, bingung. Mau BAB, bingung. Kenapa? Kebanyakan. Tidak punya iman kita sebagaimana banjir, tidak punya perahu itu, tidak bisa memanfaatkan apa-apa kan. Makanya Masya Allah itu sampai saya dengar itu di Villa Nusa Indah itu. Ada teman-teman saya yang di situ itu. Banjir ya, akhi, ya banjir. Dalam nggak? Enggak kok, cuma sampai mata kaki. Alhamdulillah. Tapi di lantai 2. Kalau di lantai 2, terus gimana itu WC-nya? Bingung mau pakai, mau di mana mau pakai coba. Mau BAB aja bingung jadinya. Mosok dari lantai 2 mau BAB kan nggak bisa. Itu kayak gitu. Makanya kayak kemudian kayak air itu. Makanya kita butuh air itu yang banyak-banyak. Pas 1 bak. Pas. Makanya kalau kita misalkan dikasih dunia kok cuma segini-segini aja. Tenang, Allah tahu kalau kamu dikasih banyak malah bingung kita. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yaitu diserupakan dunia itu kayak air hujan itu apa? Kalau terlalu asyik kita basah. Kalau kita tidak menjaga diri, kena fitnah dunia itu. Makanya yang kelima kita pahami, Allah itu mengartikan dunia itu apa? Kayak air hujan. Pahami air hujan supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Barakallahu fikum. Inilah 6 perkara yang kita pelajari. Sebenarnya masih ada hal yang lainnya tapi tidak usah lah. Secara ininya kita jelaskan poin-poin pentingnya. Supaya kita ngerti, karena kita ini pelakon dunia. Makanya pelakon dunia itu harus paham sifatnya dunia kan. Naif kalau kita menjadi pelakon dunia tapi tidak paham tentang sifatnya dunia. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi, semoga bapak-bapak dan ibu itu dipertemukan karena kebaikan, ketaatan. Dan saya ingatkan, setiap pertemuan itu betul-betul diniatkan karena ridhonya Allah. Bukan karena kita ingin ketemu, karena sudah kangen, karena pengen kemudian saling bercanda lagi, bukan itu. Niat yang pertama harus karena Allah. Kalau tidak karena niat yang kita perhatikan, sia-sia ibadah yang kita kerjakan. Ya, itulah yang saya sampaikan, karena yang paling berat itu apa? Menjaga niat. Seorang ustadz itu tidak ada jaminan masuk surga. Orang yang mengembara dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya, tidak ada jaminan masuk surga. Semuanya tergantung bagaimana posisi hati di balik dadanya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Antara rezeki sama dunia dan ini, kalau kita dapat dunia tapi misalnya bangun masjid, bangun jadi rezeki. Jadi rezeki. Kenapa? Karena itu yang akan Bapak lihat. Jadi misalkan gini Pak, Bapak punya uang 1 juta, pengen ketemu 1 juta itu lagi, gampang. Infakkan di jalan Allah, ikhlaskan, tutupi amalnya.
ketemu lagi 1 juta dalam bentuk yang luar biasa lebih indah. Barokah. Makanya Allah sampai mengatakan apa? Ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Yang kamu jaga pasti hilang. Tapi yang kamu titipkan sama Allah pasti akan dijaga. Coba kalau kita jaga harta, Pak. Kalau tidak kita pakai, kemudian kita simpen-simpen, kadang-kadang hilang. Simpen-simpen ketika kita mati, diwariskan sama orang. Padahal kita yang dihisap. Harta itu yang paling miris itu kayak gitu, Ibu dan Bapak. Kita jagain harta, tapi ketika mati, yang menikmati keturunan kita. Tapi yang dihisap, saya, ibu, bapak. Makanya kalau kita titipkan sama Allah, kita nggak dihisap. Allah yang menghitungnya. Dan Allah yang akan menghitung balik dan mengembalikannya. Makanya Allah sampai katakan apa? Ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Apa yang kamu simpan pasti hilang. Tapi apa yang kamu titipkan, itu yang akan dijaga oleh Allah. Jadi dunia itu bisa dapat rezeki, iya. Misalkan kemudian makanya Rasulullah itu pernah makan kambing dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi mengatakan, semuanya 1 kambing itu disisakan oleh Ibunda Aisyah cuma pahanya tok. Karena kesukaan Nabi itu makan paha. Semuanya sudah diinfakkan langsung. Kemudian Nabi tanya sama Ibunda Aisyah, apa yang tersisa wahai Ibunda Aisyah? Wahai Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, yang tersisa ilyah, paha ini ya Rasul. Bukan. Justru ini tidak tersisa. Yang tersisa itu yang kita berikan itu. Yang nanti kita akan lihat kembali. Karena yang kita sedekahkan itulah yang menjadi miliknya kita. Masya Allah. Jadi makanya doanya Allah kan indah kan. Titipkan sama Allah yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Nah itu. Makanya kemudian saya pernah kejadian waktu ingat nggak ketika ada banjir dulu. Ada tukang bubur. Tukang bubur itu dengan sangat ikhlasnya dia, padahal dia bisa meremo. Kalau meremo itu apa ya kalau Indonesianya? Saatnya untuk kemudian dapat untung gede, tapi justru malah dia gratiskan ketika pas banjir itu. Ketika ditanya, kenapa kok digratiskan, Pak? Iya, saya ingin dapat rezeki supaya ketemu lagi dengan apa yang sedekahkan. Kan lagi butuh, orang kan lagi butuh makan bubur, malah kemudian 1 mangkoknya bisa 20-30. Alah, nyari itu kapan-kapan masih bisa. Tapi nyari orang yang lagi butuh sama bubur saya, tidak setiap hari orang itu butuh banget dengan bubur saya. Itu rezeki, Pak. Itu rezeki. Paham, Bapak? Ya. Ustaz, tadi pemahaman mengenai dunia dan rezeki ya. Mungkin sebagian besar kami ini lebih banyak mengejar ilmunya pun ilmu dunia dan digunakan untuk kepentingan dunia juga gitu ya. Nah, kalau bisa bicara ilmu dunia dan apakah itu bagian daripada rezeki kepahaman tadi? Kalau kita niatkan itu akhirnya untuk Allah dan niatnya adalah saya mempelajari ilmu ini, saya bekerja di sini, bagian dari ibadah. Ketika saya mendapati Islam memanggil saya siap untuk memberikan apa yang bisa saya berikan untuk Islam. Maka itu akan menjadi ibadah buat Bapak. Makanya kemudian apa? Merubah visi itu penting. Karena merubah visi membentuk pahala dan dosa itu jadi berbeda. Bapak kerja tapi visinya apa? Nanti kalau dapat rezeki, saya kemudian memberikan rezeki yang halal untuk anak saya. Kemudian saya akan memberikan bantuan kepada proyek-proyek Islam yang bisa saya bagi. Visi itu membentuk kegiatan yang asalnya mubah menjadi ibadah. Tapi ditentukan apa? Dari misi dan visinya itu bagaimana. Jadi Bapak kemarin saya mempelajari untuk dunia, sudah. Anggap itu salah. Sekarang kita perbaiki. Selama masih punya kesempatan. Dan kita merubah itu supaya apa? Merubah yang asalnya biasa menjadi ibadah. Dengan kita menjadikan visi kita, semuanya niatannya untuk akhirat. Makanya saya itu harus pahamkan. Saya itu nanti kapan-kapan lah kita bahas. Memahami kerja itu ibadah. Tapi kadang-kadang orang itu tidak paham artinya apa gitu loh. Kerja tapi ibadah. Tapi sampai dia kemudian melupakan kewajiban. Berarti tidak paham dengan kata-kata yang dia sampaikan. Kerja itu ibadah itu kayak apa? Kapan-kapan lah kita bahas misi itu. Tentang tema itu, kerja itu ibadah. Paham, Bapak? Iya. Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita selenggarakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.